Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwit Abe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait BMC. Apa itu? Bisnis Modal Kanvas. Jadi, bisnis ini memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC ini diperkenalkan oleh pertama kali Alexander Osterwalder. Jadi, BMC ini bisa menjadi bisnis plan yang sederhana atau perencanaan bisnis yang sederhana yang bisa Anda buat ya untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis bagi startup. Manfaat BMC ada banyak hal ya, membangun relasi dengan konsumen. Yang kemudian berikutnya adalah meningkatkan penjualan, menghadapi pesaing, memastikan bisnis kita berjalan dengan baik, dan kemudian pastinya kita jadi mempunyai sistem bisnis yang tepat. Ada 9 komponen dalam BMC ya, itu ada 9 blok yang harus Anda pelajari bareng. Yang pertama ya, ada 9 ya. Yang pertama terkait dengan segmen pasarnya, customer relationship-nya. Yang kedua adalah value proposition, itu adalah nilai lebihnya. Yang ketiga adalah channel, itu bisa dikatakan saluran distribusinya, bagaimana perusahaan menyalurkan produk-produknya. Yang keempat adalah customer relationship management-nya. Yang kelima, revenue stream ya, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan dari project mana, uang masuk di perusahaan itu dari mana. Kemudian yang keenam adalah key resource ya, sumber daya utama perusahaan. Yang ketujuh adalah key activities, adalah aktivitas utama dari perusahaan Anda apa aja gitu ya. Yang kedelapan adalah key partners ya, dimana adalah siapa aja yang menjadi partner utama Anda ya. Yang kesembilan, cost structure, biaya apa saja yang muncul dari perusahaan Anda ya. Kalau kita bicara proyek bisa per project kayak gitu ya. Jadi sekarang silahkan perhatikan cara pengisian BMC berikut ini ya. Yang pertama adalah customer segment ya, bisa dilihat di kolom di sini ya. Customer segment yang pertama itu adalah meningkatkan fungsinya, ini adalah segmen pasar ada siapa gitu ya. Di sini segmen pasarnya adalah untuk menuju kelompok kita atau segmen kita itu dari siapa aja. Yang pasti dengan tujuan kita membuat segmen pasar di sini, pelanggan kita dari sisi perusahaan siapa aja, ini untuk mengetahui dari sisi tingkat ekonominya, dari sisi umurnya, dari sisi komunitasnya, dari sisi perilaku para pelanggan kita. Itu ada, silahkan isi lebih detail, lebih bagus di kolom customer segment atau segmen pasar di sini ya. Silakan. Berikutnya customer segment udah bisa ngisi ya, silakan ya. Berikutnya kita langsung lari ke poin yang di sini, value proposition ya. Jadi kalau kita bicara value proposition itu adalah bicara manfaat apa sih yang diberikan atau yang ditawarkan perusahaan kita ya, diberikan perusahaan kita untuk kita berikan pada konsumen. Yang pasti proposisi di sini maksudnya adalah nilai lebihnya, menggambarkan tentang bagaimana perusahaan memberikan nilai terbaik kepada para konsumennya. Oke, berikutnya kita akan lari ke sini ya. Saya jelaskan lagi di value proposition ini yang pasti harus Anda masukkan adalah terkait newness atau keterbaruan. Apa sih yang membedakan produk Anda dengan produk orang lain? Itu Anda harus bisa mapping benar-benar di sini ya, karena ini yang sering dilihat oleh customer ya. Nah, di sini adalah performance di sini yang pasti kita tawarkan untuk meningkatkan kinerja customer untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga terkait customization dari produk kita. Oke, udah ya, udah bisa ngisi di value proposition ya. Berikutnya yang ketiga adalah channel, di sini sebagai saluran distribusi
dimulai dari kesadaran pelanggan hingga pelayanan jual. Bagaimana Anda menghubungkan istilahnya membuang produk Anda, ya bahasanya istilahnya, pada waktu saya membuat produk akan tak buang kemana nih, mau secara offline, online, atau saya titipkan kemana, itu harus ada di mapping ini, di channel atau di saluran distribusi. Berikutnya ya, kita bisa melihat di customer relationship management. Di kolom ini Anda bisa melihat bagaimana sih Anda membina hubungan dengan para customer Anda, ya. Banyak pilihan yang bisa Anda masukkan di sini. Bisa dengan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada customer saya. Itu supaya apa? Supaya terbina hubungan dengan baik dengan customer. Terus kemudian membuat istilahnya komunitas-komunitas dengan grupnya, bisa dengan website, Facebook, ya, bikin semacam komunitas sendiri dengan perusahaan dengan konsumen, ya. Jadi sekali lagi, customer relationship management adalah cara Anda atau cara perusahaan Anda untuk menghubungkan dengan customer, dengan pelanggan. Berikutnya adalah kolom di revenue stream yang bagian bawah, ya. Kalau kita bicara revenue stream di sini adalah bagaimana sih perusahaan itu nanti akan dapat penghasilan dari yang dikerjakan. Kemungkinan dari mana aja, ya. Misalnya dari selisih harga jual, pasti dong, ya. Kalau kita bicara penjual, pengusaha, ya pastinya kita dapat selisih, itu adalah sebagian dari laba kita. Oh, ada lagi misalnya dari pembayaran member card, ya. Member card itu kita database-nya kepake, ya, tapi ada tambahan income di sana karena jadi member card di sini setiap tahun harus melakukan pembayaran, misalnya seperti itu. Jadi revenue stream sekali lagi poin-poin di mana Anda dapat penghasilan. Dari mana nih kita dapat duit, gitu ya. Berikutnya kita bicara key resource, ya. Kalau kita bicara resource adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya utama yang ada di perusahaan Anda. Yang pasti ini terkait dengan karyawan Anda, dari modal keuangan ataupun database pelanggan Anda, ya. Oke, setelah kita bicara key resource, kita berikutnya ke key activities. Silahkan lihat di kolom di key activities bagaimana aktivitas kunci adalah bagaimana bisnis ini berjalan, itu yang harus Anda perhatikan. Kalau kita bicara Anda produk perusahaan Anda, misalnya saya reseller tidak melakukan produksi, saya murni menjalankan fungsi-fungsi marketing, silahkan, gitu ya. Tapi kalau kita bicara produksi, oke, ada aktivitas produksi dan segala macam di sini. Oke, sekarang kita ke poin key partner. Key partner di sini adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama oleh perusahaan Anda. Jadi di sini merupakan mitra dari perusahaan Anda. Sebagai contoh, shipping company, nggak mungkin dong kita ngirim sendiri semua produk kita, asuransi dan yang lainnya. Bisa di list di key partner Anda, ya. Silahkan nanti mulai dilatih siapa aja yang bisa kerjasama dengan kita. Oke, berikutnya cost structure, ya. Kalau kita bicara cost structure adalah biaya-biaya yang muncul yang ada dalam perusahaan. Jadi istilahnya saya menjalankan proyek A, B, C ini, biaya yang mungkin keluar apa? Semuanya di list, ya, semuanya di list. Silahkan isi yang ada di kolom di sini, gitu ya. Silahkan diisi, diperhatikan. Biasanya yang muncul dari cost structure apa aja? Ya, biaya-biaya tetap, ya. Kalau kita bicara kantor, sewa kantor, bayar listrik, bayar internet, itu adalah fixed cost, ya. Itu semuanya harus diisi. Kemudian ada variable cost-nya nih, setiap proyek ada tambahan biaya seperti itu. Oke, dari saya cukup. Silahkan langsung dipraktekkan dari BMC. Di sini saya berikan contoh pengisian BMC langsung digunakan karena sekali lagi BMC bisa digunakan untuk mapping seluruh perusahaan berbagai tipe, ya. Harus dipraktekkan di sana. Dengan satu lembar kertas ini Anda akan memahami klien Anda dengan baik.
Anda bisa menanyakan permasalahan yang ada di perusahaan dan Anda bisa memberikan solusinya, termasuk perusahaan Anda sendiri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tadi dari bahasan BMC, kita kalau mau belajar lagi, jangan lupa ikuti terus channel saya biar bisa update terus materi-materinya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen untuk perbaikan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.